Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Hersubono Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat? Itu doa kami semua untuk Anda ya. Joko Widodo dan putra bungsunya Kaisang Pangarep ini sedang bersaing berebut jabatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dua-duanya dikabarkan akan maju memperebutkan posisi tersebut dalam pemilu raya yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 19 Juli mendatang. Dan pemenangnya akan ditetapkan dalam kongres yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 19 Juli 2025. Joko Widodo mengaku dia tengah melakukan kalkulasi maju atau tidak. Kalau akhirnya dia memutuskan maju itu dia nggak mau sampai kalah, jangan sampai dia kalah. Apalagi kalau lawannya anak sendiri, Kaisang Pangarep, pasti dia bakal malu banget ya, karena selama ini kan tercatat dia sudah 5 kali ikut kontestasi, 2 kali di Pilkada Solo, kemudian Pilgub DKI Jakarta, dan 2 kali Pilpres, dia menang semua. Masa maju di PSI dia kalah? Aduh, pasti langsung banyak yang ilfil nih kalau sempat membaca berita itu ya. Apalagi masyarakat kita kan sudah hafal banget dengan kelakuan Jokowi dan keluarganya. Mereka bilang, aduh apalagi ini gitu ya. Ya benar, Jokowi dan keluarganya memang benar-benar jagoan ya kalau bikin drama lah. Dimulai yang paling legend itu adalah masuk gorong-gorong ya. Nggak anak, nggak bapak, ini sama saja nih. Drama Korea, drakor aja kalah jauh. Mana ada drama Korea bertahan selama 10 tahun dan bahkan terus berlanjut setelah Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden. Sekarang ada anaknya yang jadi wakil presiden, jadi ketua umum partai, dan menantunya jadi gubernur di Sumatera Utara. Nah, sebenarnya Pak Joko Widodo ini jadi apa sekarang ya? Kalau meminjam istilahnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Presiden RI ke-6, Jokowi itu sekarang jadi matahari kembarnya Presiden Prabowo. Dan dia ini juga kata netizen terus main presiden-presidenan. Jadi kalau kita samakan dengan serial drama Korea ya, ya aktor utama bahkan ini sutradaranya siapa lagi nih kalau bukan Joko Widodo sendiri nih yang lagi buat drakor soal pemilihan calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Saat ini pemilu raya begitu disebutnya ya, PSI itu memasuki tahap pendaftaran calon ketua umum yang akan berlangsung sampai 18 Juni mendatang. Semua kader PSI boleh mencalonkan diri termasuk Giring Ganesa yang pernah jadi ketua umum dan Kaisang Pangarep yang kini jadi ketua umum. Jokowi, nah, tentu saja dia boleh dong ya. Saya nggak tahu apakah Jokowi sekarang ini sudah resmi jadi kader PSI setelah dipecat dari PDIP. Nah, tapi atau belum. Nah, ini soal gampang lah itu bisa dia gampang diatur lah kalau Jokowi memang mau, bukan mau, memang menginginkan jadi ketua umum PSI. Jadi menurut Pak Jokowi itu sekarang kata dia sedang menimbang-nimbang, mengkalkulasi kalau dia maju jangan sampai kalah. Dan katanya kan waktunya masih lama sampai bulan Juni. Jadi kalau sekarang ini menurut Jokowi ya, ini belum tentu tahu seperti apa sesungguhnya kata dia masih belum memutuskan untuk mendaftar atau tidak. Setelah ditetapkan itu, nantinya calon ini akan berkampanye mulai 19 Juni hingga 11 Juli mendatang. Selanjutnya itu tanggal 10 Juli akan diumumkan pemilih tetap dan tanggal 12 hingga 19 Juli berlangsung pencoblosan. Mekanismenya itu one man one vote melalui e-voting dan semua kader PSI yang terdaftar berhak memilih. Ini sekilas keren banget ya ini partai ya. Modern, canggih, menggunakan teknologi dan sangat demokratis. Saya kira nggak ada ya partai di Indonesia bahkan mungkin di dunia yang sehebat, semodern dan demokratis PSI. Tapi percayalah ya, semua itu hanya gimmick, itu hanya drama Korea. Partai ini adalah partai keluarga yang bahkan sangat mengkultuskan Jokowi dan itu tercermin karena mereka kan punya slogan atau bukan bahkan bukan slogan ini, ideologinya adalah Jokowisme. Jangan tanya saya apa itu ya, saya nggak tahu apa maksudnya Jokowisme itu. Apakah kemudian mirip semacam IKNisme gitu? Saya nggak tahu. Tapi dengan mengusung Jokowisme ini kan jelas ini partai yang kultus individu ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian partai sifatnya partai keluarga ini dalam sekejap berubah menjadi partai yang sangat modern dan demokratis. Saya yakin Anda masih ingat proses terpilihnya atau tepatnya bukan terpilih lah ini penunjukan Kaisang sebagai ketua umum PSI ya
dia hanya 2 hari jadi kader. Ini pun kalau disebut kader juga nggak pas juga lah ya, karena dia ini 2 hari dia dapat KTA yang juga langsung diantarkan ke rumah bapaknya di Solo gitu. Semua petinggi PSI datang ke sana, termasuk Ketua Dewan Pembinanya Jeffrey Giovanni yang jarang muncul, tiba-tiba juga muncul di Solo. Itu baru 2 hari setelah itu dia secara aklamasi dipilih sebagai Ketua Umum PSI. Jadi bagaimana mungkin dibilang ini partai yang demokratis? Jadi kita bisa pastikan sudah kalau toh banyak nama yang akan maju, ini sekarang kan muncul nama A, B, C, D, nggak penting banget lah itu ya. Dipastikan mereka ini kan hanya untuk bunga-bunga saja, hanya untuk lipstick gitu, bahwa ini betul partai sedang menjalankan demokrasi. Yang akan jadi ketua umumnya kalau nggak Kaisang bin Joko Widodo, ya Joko Widodo yang bapaknya Kaisang. Pasti nggak akan jauh-jauh dari situ ya. Tergantung kalkulasi politiknya. Targetnya apa? Target utamanya hanya satu, menjadikan Gibran Rakabuming sebagai presiden pada tahun 2029, itu dengan catatan kalau mereka tidak bisa mempercepat proses menjadikan Gibran sebagai presiden sebelum tahun 2029. Jadi nggak ada cerita itu Jokowi sedang melakukan kalkulasi, jangan sampai kalau dia maju sebagai calon ketua umum dia bakal malu karena dikalahkan Kaisang atau calon lainnya. Kalau dia maju ya pasti menang, dan itu skenario-nya memang seperti itu. Karena yang lain itu ya kader-kader PSI termasuk bahkan Kaisang itu kan hanya wayang. Dialah sesungguhnya sang dalang, Joko Widodo inilah ya. Jadi silahkan diperhatikan. Kalau Kaisang yang maju dipastikan Jokowi nggak akan maju, dan itu artinya yang akan jadi ketua umum adalah Kaisang. Begitu juga sebaliknya, kalau Jokowi maju dan dia dipastikan jadi ketua umum, ya Kaisang itu nggak akan maju. Mosok bapak anak maju, apa nggak malu ya? Kecuali kalau belajar dari pengalaman selama ini kan mereka memang nggak punya malu ya. Nah karena targetnya menjadikan Gibran sebagai presiden, mari kita bicarakan plus minusnya kalau Kaisang atau Joko Widodo, bapaknya Kaisang yang jadi ketua umum PSI. Kaisang, bagaimana dengan Kaisang? Terbukti sebagai ketua umum PSI, Kaisang itu nggak berhasil. Padahal pada waktu itu aja bapaknya masih menjadi presiden ya. Semua sumber daya kekuasaan itu termasuk aparat penegak hukum itu kan dikerahkan. Bahkan KPU itu juga disiapkan untuk membackup Kaisang agar PSI ini jadi partai yang besar dan tembus ke parlemen. Tapi ternyata suara PSI kan nggak tembus 4% dan nggak lolos parliamentary threshold. Ya jadi sekarang dia partai non-parlemen. Kaisang ini kalau kita lihat PSI, sesungguhnya figur yang cocok itu memimpin PSI. Ini profilnya sama sebenarnya, dia dalam pengertian ini partainya anak muda, perkotaan, dan kebanyakan memang terdidik. Dan banyak sekolahnya pasti jauh lebih bagus dibandingkan Kaisang nih rata-rata ya. Tapi segmennya itu harus diakui sangat terbatas. Ceruknya itu sangat sempit. Ini pemilihnya di perkotaan dan khususnya etnis Cina ya. Jadi pemilih Jokowi di pedesaan, kelas bawah, yang jumlahnya sangat besar itu nggak tergarap oleh PSI ini. Yang sangat terlihat itu adalah fakta bahwa sebelumnya kan mereka itu gembar-gembor ingin mengubah Jawa Tengah dari kandang banteng itu menjadi kebun mawar. Ya sama-sama merah tapi beda merahnya, nggak terwujud. Ya memang demografi dan karakteristik pemilihnya di Jawa Tengah itu beda dengan PSI itu ya. Mereka kompatibel dengan Jokowi tapi nggak kompatibel dengan PSI. Terutama tadi ya, banyak tokoh-tokohnya kan ini ada anak perkotaan, terdidik begitu, dan juga narasi-narasinya itu nggak nyambung dengan mereka yang jadi konstituennya Jokowi. Jadi bisa dibayangkan ya kalau Kaisang yang dipilih lagi jadi ketua umum dan sekarang bapaknya sudah nggak jadi presiden, ya bagaimana mungkin PSI akan eksis ya? Ini jadi bapaknya masih jadi presiden aja nggak bisa, apalagi sekarang sudah tidak lagi ya. Magnetnya Kaisang itu masih lemah lah ya. Dan ini dipastikan sekarang bakal lebih melemah lagi. Katakanlah dapat dipastikan kalau Kaisang yang jadi ketua umum, maka Jokowi itu misalnya akan jadi ketua Dewan Pembinanya. Jadi dia bisa tandem lah dengan Kaisang. Tetap saja beda ya, namanya Dewan Pembina kan nggak operasional. Jadi yang paling di depan tentu saja adalah ketua umum. Jadi tampaknya ya peluang atau tepatnya ini pilihan Jokowi yang akan menjadi ketua umum PSI itu lebih besar, lebih masuk ke akal. Dengan catatan ini kalau Pro Jokowi ini relawan terbesar dari Jokowi itu batal jadi partai, dan Jokowi dengan begitu nggak jadi ketua umumnya. Kan sebelumnya ini muncul wacana Projo itu akan bermetamorfosa menjadi
partai politik begitu dan digadang-gadang Jokowi menjadi ketua umumnya. Tapi sejauh ini tanda-tandanya Projo bakal bermetamorfosa jadi parpol itu makin menjauh ya. Semula kan Projo akan kongres di Solo Desember tahun 2024 yang lalu dan ini kemudian batal. Kenapa batal? Waktu itu seiring hebohnya karena ada skandal judol di Kemenkominfo yang sekarang jadi Menkomdigi ya, jadi Kemenkomdigi, dan Budi Ari itu disebut-sebut dia terlibat dalam kasus itu. Tetapi sampai sekarang ternyata tidak ada proses kelanjutan proses hukum terhadap Budi Ari. Bahkan saya kok nggak dengar ya mereka-mereka yang sempat ditangkap polisi itu bagaimana kelanjutan kasusnya. Apakah sudah disidang? Tolong diinformasikan, sejauh ini saya kok nggak monitor gitu ya. Jokowi sebelumnya juga menyatakan Projo akan menjadi partai super terbuka. Apalagi ini kita nggak tahu. Tapi kemudian katanya batal itu ya karena idenya sudah disambar oleh PSI. Maksudnya nggak paham juga saya apa ini. Jadi ya kelihatannya PSI yang akan menjadi partai super terbuka yang dibayangkan oleh Jokowi, bukan lagi Projo. Kalau Jokowi jadi ketua umum, maka Projo dan banyak relawan ini ya dipastikan akan melebur ke PSI. PSI juga ini kalau Jokowi menjadi ketua umumnya bisa masuk ke desa-desa yang selama ini jadi segmen terkuat pendukung Jokowi. Kelebihan dari Jokowi ini dia jelas matang berpengalaman dibandingkan Kaisang. Jaringan lama dia juga bisa diaktifasi, kemudian loyalisnya juga masih banyak, dan jangan lupa tentu saja kekuatan finansial. Banyak ini yang menduga setelah 10 tahun jadi presiden, Jokowi ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia loh, jadi salah satu crazy rich ya. Ini mungkin indikatornya lihat kalau anak dan menantu dan istrinya juga yang pakainya branded semua seperti para crazy rich di Indonesia. Jadi kalau mau adu kuat secara finansial, PSI di bawah Jokowi itu bisalah berhadapan dengan partai-partai lain atau bahkan ini bisa jadi lebih kuat gitu ya. Dengan kalkulasi semacam itu kemungkinan besar yang akan menjadi ketua umum PSI kok saya kalkulasi ya Jokowi bukan Kaisang. Kalau Jokowi jadi ketua umum, kalau pertanyaannya kemudian Kaisang jadi apa? Masa dia kemudian ditendang begitu saja? Nah, menurut saya ini kalau Jokowi yang jadi ketua umum, Kaisang itu bisa jadi ketua harian. Dengan begitu dia perannya masih tetap lebih besar juga, tapi bapaknya bisa langsung mengkontrol. Ini kira-kira model di Gerindra ya, ketika Prabowo menjadi ketua umum, ketua hariannya Dasko ya. Ingat, dan Pak Prabowo juga merangkap sebagai ketua Dewan Pembina. Memang orang yang dilihat itu adalah ketua umumnya ya, bukan ketua harian apa ketua Dewan Pembinanya. Ini kan pola ketua Dewan Pembina ini kan Pak Golkar di eranya Pak Harto dulu ya. Ada ketua umum dan ada ketua Dewan Pembina, dan sesungguhnya ketua umumnya pada waktu itu Pak Harto. Kalau waktu itu semua orang paham soal itu. Nah, terus apa bedanya antara PSI nanti dengan Gerindra? Beda ya, kalau di Gerindra kan orang lain, nggak ada hubungan keluarga. Misalnya Pak Prabowo tidak mengangkat keponakannya gitu atau putranya menjadi ketua harian, kan yang diangkat adalah profesional dari partai. Kalau di sini nanti yang akan diangkat itu adalah anaknya sebagai ketua harian, jadi anak dan bapak itu bisa langsung mengendalikan PSI. Jadi soal partai super terbuka itu bisa kita pastikan itu hanya gimmick. Begitu juga dengan pemilu rakyat dan nanti kongres PSI, itu juga drama Korea. PSI itu adalah partai keluarganya Jokowi. Kalau ada anak-anak muda yang cerdas sekarang ini di PSI, ya mereka itu nggak lebih dari dayang-dayang atau babysitter dari Kaisang. Tapi dayang dan babysitternya ini istimewa karena imbalannya itu ada yang jadi menteri, jadi wamen, atau bahkan di komisaris perusahaan-perusahaan BUMN yang sangat besar. Kalau disuruh milih sebenarnya dibandingkan gaji dari wamen dengan komisaris di perusahaan BUMN besar, ya lebih enak di BUMN ya sebagai komisaris. Tapi kan wamen juga bisa merangkap menjadi komisaris gitu ya. Sekali lagi, pemilu raya dan kemudian puncaknya kongres PSI itu hanya drama Korea yang penuh gimmick, yang endingnya sesungguhnya sudah bisa kita baca. Siapa yang akan jadi ketua umum? Ini pilihannya hanya dua. Kalau nggak Joko Widodo yang bapaknya Gibran dan Kaisang, ya Kaisang Pangarep bin Joko Widodo yang adiknya Gibran. Semuanya itu nanti tergantung kalkulasi politiknya yang sekarang dihitung-hitung secara cermat oleh Joko Widodo. Saya Sumenarif, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.